Oke guys, balik lagi bersama saya Rapcu Tarigan di Cogan Stock Podcast, dan kali ini ada Kak Mira. Halo Kak. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wow, kita podcast malam sekali nih. Sorry, tadi habis makan kan. Oke. Kak Mira, kalau boleh tahu sebenarnya kepanjangan nama kakak tuh siapa? Mungkin viewer kita akan kepo nih sama Kak Mira kan. Nama asli nih. Aku sih nama asli itu Miratun Hasanah. Oke. Apa tuh kira-kira artinya? Jadi Arab banget ya. Artinya apa tuh kalau misalnya artinya boleh di-sharingkan? Jadi artinya itu Mira itu cermin, kaca atau cermin, dan Hasanah tuh diidentikan dengan kebahagiaan. Jadi cermin kebahagiaan gitu. Menurut orang tua sih itu artinya. Wow, ini menarik. Berarti sekarang aku panggil kakak Kak Mira aja lah ya. Boleh. Oke. Tapi gini Kak, sebelum kita podcast tadi tuh aku ngelihat follower kakak yang sudah 4.800 nih. Kakak termasuk ini juga nih. Ini dia followernya. Kak Mirsu. Ini kakak influencer juga itu, Kak? Ya bisa dibilang seperti itu. Okay. Tapi masih belajar sih, masih terus belajar. Oke. Ini sebenarnya akun yang pertama aku buat itu ada lagi yang versi 2-nya, Mirsuf 2-nya itu lebih dipakai buat buat influencer. Jadi ini sih lebih ke akun pribadi ini. Ini mungkin ya yang lebih. Nah, ini. Wow. Iya. Ini 20.600, gokil. Ini kalau boleh kutanya, followernya beli atau gimana nih Kak? Kalau ini spill nih ya. Cuman di sini doang nih aku cerita. Baru di sini. Jadi gini ceritanya, itu kan kalau yang tadi itu memang akun pertama banget aku buat itu dari zaman sekolah lah ya. Memang jadi makanya mungkin relasi-relasi followersnya juga memang teman-teman seruang lingkup teman gitu ya. Tapi kalau yang tadi barusan yang dicek itu yang Mirsuf 2, jadi kronologinya adalah aku punya sesama teman influencer sebenarnya. Oke. Nah, dia sebenarnya ya lagi ada problem gitu. Yang mana dia nggak bisa lagi handle akunnya gitu, dan aku juga surprise banget sih, maksudnya dikasih kepercayaan gitu tuh untuk megang ini akun gitu tuh. Dia sih pesennya, aku yakin kok kata dia tuh kamu bisa gitu ngebawa akun ini kemana gitu, karena aku juga lihat potensi kamu, dan ya aku kayaknya udah nggak bisa nih gitu tuh ngelanjutin. Jadi ya wow, kayak rezeki nomplok kan. Di saat aku waktu itu lagi berpikir gitu kan, masa sih kalau mau terkenal gitu kan harus beli follower segala macam. Tapi itu kayak dikasih ya datang cuma-cuma kayak wow gitu kan, kayak mukjizat banget. Pasti senangnya bukan main sih gitu kan. Ya kurang lebih seperti itu sih. Wow, itu namanya rezeki. Amanah. Rezeki. Mudah-mudahan sih amanah sampai akhir ya. Betul, bisa megang akun ini. Oke, wow, ini menarik loh. Jarang ada orang kesempatan dapat akun seperti itu dan kakak kelola sebenarnya. Sejauh ini ada tantangan nggak Kak mengelola akun itu?
Banyak sekali tantangannya. Jadi di awal-awal memang ya mungkin karena followersnya dia, mungkin kan ngiranya ya akun itu punya dia gitu. Tiba-tiba aku yang bikin konten, bikin foto muka aku semua, mungkin pada kaget awal-awal ya. Ada yang hate komen lah, ada yang kayak gitu, padahal mereka nggak tahu kan dalam isinya tuh kayak gimana gitu kan, ceritanya gimana awalnya. Sampai capek juga sih agak ngeblok-blokin orang, terus tiba-tiba followers jadi berkurang gitu ya, gitu sih paling tantangannya. Wow, ini tapi wajar sih. Ini menarik sih. Tapi Kak, sebetulnya aku pengen tahu sebelum Kakak jadi influencer seperti ini, dulunya Kakak tuh kerjanya ngapain gitu loh? Kalau dulu aku jadi sebenarnya dulu jadi budak korporat, sekarang pun masih sebenarnya. Cuman dulu beda tempat. Gimana? Budak korporat tuh maksudnya gimana? Maksud budak ini sih istilah kayak gaulnya kali ya. Tapi lebih arti sebenarnya sih kalau aku nggak salah, tapi cemiu ya, correct me if I'm wrong. Jadi kalau budak korporat itu kayak kita kerja sama orang, intinya gitu sih. Jadi yang jadi bos tuh orang, kita cuman budak lah, gimana sih? Kayak bangun misalnya pagi, pegawai biasa, bangun pagi, yes, pulang malam, office hour, office hour. Oke. Gitu. Nah, terus apa lagi? Aku ceritain dikit kali ya. Boleh. Yang kan aku masih jadi budak korporat kalau sekarang udah beda perusahaan ya. Budak korporatnya. Kalau yang awal-awal nih sebelum kenal influencer, iya enggak. Bahaya ntar. Sebelum kenal itu pas aku masih di perusahaan A gitu kan, tiba-tiba ada yang DM gitu kan ke Instagram. Mungkin dia juga ngeliat profil aku apa gimana, atau tertarik apa gimana, diajakin lah, maksudnya join yuk, maksudnya biar lebih akun kamu itu menghasilkan gitu, kayak lebih produktif gitu, diajakin. Aku sih awalnya kayak ragu, ini bener gak sih, takutnya kayak tipu-tipu atau gimana gitu kan. Tapi jujur ini ada cerita lucu, sumpah. Boleh tuh diceritakan tuh. Percaya apa enggak, jadi dulu aku sebelum di DM itu sama ada cewek lah ya yang DM itu aku pernah main sejenis dating apps gitulah. Oke. Semacam Tinder atau pokoknya ya sejenis itulah. Aku nggak bisa sebut. Pokoknya kita matching. Aku matching sama cowok nih. Nah, ya di chat sih emang normal-normal aja ya, biasa itu. Tapi emang kayak yang menjurus-menjurus, dan dia bilang dia nggak punya pacar gitu kan. Nah, sampai akhirnya karena kayaknya dia emang ya bukan berarti dia nggak baik sih cowok, cuman kayak ketahuan gitu lama-lama aku lihat gitu kan, ternyata dia udah aku kepoin gitu ya, ternyata dia udah punya pacar gitu kan, udah punya cewek. Dan percaya apa enggak, itu cewek yang DM aku ngajakin influencer itu ceweknya. Oh my god. Terus gimana dong? Coba bayangin deh, kayak aku tuh kayak setengah sadar, ini bener gak ya, kayak pastiin lagi ini orangnya bukan sih, bener gak sih gitu kan. Tapi sama ternyata. Ya mungkin gini sih, kalau aku mau positive thinking ya, mungkin emang mereka dulu tuh kayak istilahnya kayak ketua manajemen tersebut lah, kayak emang mengakomodir influencer baru ataupun yang udah senior gitu kan. Jadi mungkin mereka emang dua sejoli ini menjaring influencer gitu, atau relasi gitu kan. Terus ya biasanya kan kalau di Instagram mungkin ada yang mutual gitu kan. Jadi mungkin ngelihat aku follow-followan mungkin sama cowoknya, mungkin ceweknya berinisiatif, oh siapa nih mutualan nih, mungkin
bagus juga nih di prospek, mungkin kayak gitu ya kalau positive thinkingnya. Oke. Iya. Oh my god. Mudah-mudahan sih enggak. Terus gimana? Pacarnya tahu nggak? Iya. Si perempuan itu tahu nggak? Nah, itu dia yang sampai sekarang aku pun nggak tahu si cewek ini tahu nggak kalau aku pernah match sama si cowoknya, nggak tahu aku. Cuman kalau sampai sekarang sih sama ceweknya masih berhubungan baik dan mereka awal tahun kemarin udah nikah sih. Oke. Untung ya udah nikah ya. Kalau belum nikah mereka nonton podcast ini wah berantem mereka. Iya. Aduh, ini menarik. Kocak makanya kalau inget-inget. Oke. Kak, tapi selain kerja di kantor seperti itu, apalagi sebelum merambah ke dunia, kalau bisa dibilang dunia beauty influencer lah seperti itu. Mungkin dulu banget kali ya. Dulu banget pas kuliah. Itu aku pas kuliah kayak anti mainstream sih. Aku ikut UKM unit kegiatan mahasiswa dulu tuh kayak kalau di sekolah tuh namanya eskul, ekstrakurikuler. Jadi aku tuh ada kuliah lah di Universitas Bandung di sana. Yang dia tuh memang unik-unik gitu UKM-nya. Salah satunya adalah jing. Apa tuh? Sempurna. Oh my god, sulap. Yes. Oh my god. Kenapa ada eskul, ada UKM sulap gitu loh. Jarang banget kampus ada UKM sulap gitu. Nah itu dia. Jadi aku juga awalnya nggak tertarik ya, maksudnya aduh ngapain, udahlah fokus kuliah aja, males, kayak takut nggak bisa bagi waktu gitu kan. Tapi ya lagi-lagi ya emang sahabat ini suka meracuni emang gitu kan, suka ngompor-ngomporin, hayu ikut dong, hayu ikut, temenin gitu kan. Jadi atas dasar nemenin temen sebenarnya awalnya join lah, daftar segala macem, nggak taunya apa coba. Ikut bergabung. Iya udah gabung nih. Ternyata yang lanjut sampai akhir malah teman aku yang awalnya antusias malah berhenti di tengah jalan gitu tuh. Oh my God. Makanya kadang ironi juga ya. Hey, dulu padahal lo yang maksa-maksa gue masuk, sekarang ya kok di tengah-tengah kendor sih gitu kan. Jadi akhirnya aku sampai goal, sampai punya junior lagi gitu kan. Oke, ini menarik. Kak, kepo dong, sebenarnya sulap itu apa sih yang dipelajari? Apa ya? Sebenarnya ini udah berapa tahun yang lalu udah agak lupa juga ya. Tapi kalau dasarnya sih ya intinya pertama emang hibur sih. Ini tujuannya untuk menghibur. Memang kasarnya tuh kayak apa, bisa dibilang kayak menipu ya gitu kan. Kalau sulap menipu, tapi pada dasarnya menipu yang elegan menurut aku sih gitu. Karena semakin sulit ditebak, ya itulah di situ seninya gitu tuh. Oke. Wow, ini menarik. Tapi sempat tampil nggak sih biasa kan kalau penyanyi kan tampil di kafe-kafe itu. Kalau kakak UKM-nya sempat tampil di kafe-kafe nggak tuh sulap? Sempat perdana aja di GOR kampus itu untuk perkenalan ke mahasiswa yang baru gitu kan. Terus juga kayak acara-acara dari vendor-vendor tertentu lah, kayak misalnya suka Oke. Grand opening. Grand opening kafe-kafe atau kayak tempat-tempat tertentu lah yang mungkin ada acara dianya. Nah itu ngundang kita juga pernah, baik berkelompok ataupun solo sendiri juga pernah. Bahkan kayak kumpul di acara pesulap-pesulap Indonesia yang terkenal yang mungkin
kayak artis juga sempat ketemu juga. Sempat ikut casting juga sih, pernah ikut casting yang dijuriin sama Deddy Corbuzier langsung face to face tuh. Dan kalau kalian tahu yang The Secret Rihanna, yang serem tuh, gitu kan. Nah itu dulu pas casting tuh kayak bener di samping aku gitu tuh, cuman ya kita kan bersaing gitu kan. Betul. Dan aku nggak nyangka sih dia bakal, wow dia jadi gitu tuh, dia yang rezeki dia lah gitu tuh, nggak nyangka aja sih. Tapi suatu kebanggaan sendiri aja sih. Pernah satu momen, satu lokasi, satu perjuangan gitu bareng-bareng, walaupun ya belum rezeki ya. Oke, ini menarik. Gitu. Kak, kenapa nggak diterusin? Kenapa nggak diterusin untuk main sulapnya? Kan ketika itu kan lagi hype banget tuh jadi pesulap. Apa ya? Jadi sebenarnya gini sih, kalau yang namanya menghibur gitu ya, ketika menampilkan, ya kita harus terus menerus bereksplorasi gitu kan. Kayak apalagi supaya nggak bosen gitu kan. Dan aku tipe orang yang gimana ya, emang jeleknya aku sih mungkin ya, kayak misalnya ada hal yang baru nih, ada hal yang baru, penasaran nih, aku kejar sampai dapet. Nah pas udah tahu rasanya, gini rasanya, ya udahlah cari lagi yang lain. Nah aku tuh tipe orangnya kayak gitu. Jadi kayak apa sih, pengen coba dong yang ini gitu tuh. Jadi emang nggak langsung tahu rasanya langsung keluar, enggak sih. Ada tahapannya juga. Cuman tahapannya itu ya mungkin yang selama-lama jadi memudar aja sih. Jadi ditambah lagi ya aku sekarang berhijab lah, dulu kan enggak gitu. Jadi mungkin kan lebih identiknya atau emang ada sih yang berhijab juga ada kan pesulap gitu kan. Cuman ada, cuman kayaknya lebih kalau menurut aku sih lebih dapetnya kalau yang enggak gitu sih, yang enggak. Karena kan kesannya kan pasti serem, kayak horor atau misterius gitu kan. Nah makanya sempet beralih juga tuh, bukan beralih sih, kayak nyabang ke tarot reader. Jadi itu sejenis apa itu tarot reader itu? Sebenarnya bentar, maaf. Oke. Bentar, sorry. Nggak apa-apa, slow. Agak pindah posisi ya, kesemutan gitu. Maklum udah tua. Aduh, jangan dibongkar. Enggak lah. Gimana? Tarot reader itu apa? Mana tadi? Tarot. Jadi di sulap itu sebenarnya dia alirannya banyak gitu. Kayak ya aku nggak tahu sih ya apa aku berhak ngomong kayak gini apa enggak, tapi yang aku tahu ilmunya gitu memang banyak gitu. Kayak ada, kalian mungkin pernah denger lah ilusionis, mentalis gitu kan. Ada lagi yang apa tuh, ya banyak lah pokoknya yang lain, kalian bisa browsing gitu. Nah mungkin salah satunya juga turunan dari sulap itu sendiri yang ngebaca karakter kan. Ada kayak misalnya, kamu orangnya gini gitu kan. Nah itu kan bisa juga medianya melalui kartu banyak juga. Ada kartu yang biasa kita main remi, atau pakai tarot yang lebih lebih dalam lagi pakai tarot gitu sih. Jadi kayak turunan aja dari sama medianya. Wow, ini menarik. Kak, tapi kan kalau tarot itu kan tadi Kakak bilang kayak ngebaca pikiran kan, ngebaca karakter orang. Kan ini kayak bertentangan dengan ilmu agama nggak sih? Bertentangan nggak sih ketika Kakak memikir, ini kayaknya bertentangan deh. Bertentangan nggak kira-kira? Menurut Kakak ketika saat itu? Jadi perdebatan sih memang ya. Jadi bumerang juga buat diri sendiri. Tapi aku menyikapinya gini sih. Karena orang yang datang ke
ke saya atau ke teman-teman yang lain gitu kan. Itu mungkin nggak mungkin dong kalau lagi have fun, lagi seneng-seneng datang ke tukang bukan tukang ya, sedih banget tukang ke tarot reader gitu. Mungkin nggak sih lagi perasaannya lagi happy, lagi apa? Nggak mungkin kan, pasti lagi galau nih. Duh, aku ini nih lagi bokek nih gitu kan. Kira-kira besok gue dapat rezeki nggak sih gitu kan? Ada. Betul. Coba dari kartu ada kayaknya. Itu jadi kalau aku menyikapinya ya kayak lebih ngebuat orang mood booster aja sih, kayak ngasih semangat gitu. Jadi lebih ke ketika ada yang datang ke sini pasti yang bermasalah, yang punya kegalauan, yang sedih gitu, yang galau-galau dia pasti yang datang kan. Entah itu masalah jodoh, entah masalah apa. Jadi ya kita arahkan ya, lebih poin pentingnya sih ke nasehat sih sebenarnya gitu. Tapi pada dasarnya ya emang ada ilmunya di setiap kartu itu, memang ada artinya yang bisa dipelajarin. Sebenarnya kalau mau semua orang juga bisa mau mempelajari, karena kartunya kan ada banyak ya tarotnya. Itu dari satu kartu ada gambar kan di dalamnya. Itu ada poin-poin, entah ada lambang A-nya, ada lambang A, itu masing-masing juga udah ada arti sendiri. Jadi memang bisa kebaca aja dari situ gitu. Masih nyambung lah gitu. Masih ingat nggak kira-kira cara kerja tarot tuh sebenarnya gimana sih? Masih ingat nggak, Kak? Ya, udah lama juga sih, tapi masih ada lah yang nyantol gitu. Gimana tuh kira-kira? Cuman emang harus terus diasah sih. Gimana cara kinerjanya? Dari kartunya diapain tuh kira-kira? Ya kalau contohnya sih saya nggak nyiapin juga sih kartu tarotnya. Tapi kita cari di Google. Mungkin boleh. Kita share screen. Begini kah? Iya, tapi udah lama. Iya, betul. Itu boleh tuh yang ada banyak tuh. Yang ini? Boleh. Ini? Atau iya, ini? Bebas deh. Iya, boleh yang itu. Ini maksudnya gimana nih kartunya ini? Taruh ya, kita save dulu. Nah, ini nih. Aku minum dulu ya. Boleh. Wow, begini tuh kartu tarot. Aku tuh nggak pernah tahu. Masa? Betul, nggak tahu aku. Jadi orang milih atau gimana nih? Ini kan ada kartu nih. Ini kalau saya buka salah satu aja kali ya, perwakilan mungkin. Nah, ini bisa di zoom nggak ya? Ini yang ada puteran itu. Yang ada puteran, yang mana tuh? Yang bawah. Yang bawah ada. Yang ini. Mana? Wheel of Fortune. Ini. Ya itu boleh. Kenapa yang tuh? ini lebih gampang dipahami lah, yang umum gitu. Nah, itu gak bisa di zoom ya? Udah di zoom nih. Masa? Di aku belum ya? Oh ya udah, aku iniin aja ya. Jadi ini kan namanya Wheel of Fortune. Fortune tuh keberuntungan gitu kan. Betul. Nah, ketika yang datang mungkin lagi hopeless, lagi masa di bawah mungkin dia ngerasanya, ketika keluar kartu ini ya kita bisa bangkitin lagi. Kita Pak, Bu, atau Mas, D gitu kan. Ini kartu yang keluar Wheel of Fortune gitu kan. Kamu nggak selamanya ada di bawah. Nanti kamu akan ada saatnya di atas yang mungkin kebaikan atau keberuntungan ini nggak akan kamu duga-duga. Mungkin bisa dari orang yang selama ini nggak pernah kamu kontak, tiba-tiba kontak terus bawa kabar gembira. Jadi tenang aja, hidup itu nggak selalu ada di bawah. Jadi kita
Ya sebenarnya dengan apa yang diceritakan dulu gitu kan. Dia ceritanya masalahnya apa dan yang keluar kartunya ini ya itulah gitu jawabannya gitu. Jadi nggak sambil itu tadi edukasinya kita kasih semangat lah, ayo semangat ini kartu yang keluar ini loh gitu keberuntungan gitu sih. Kurang lebih seperti itu. Cara mengundi kartunya gimana? Apakah dikocok dulu kartunya baru nanti gimana tuh? Kalau masing-masing tarot reader sih punya caranya masing-masing ya gitu. Tapi ya kurang lebih ya sama sih, paling dikocok dulu gitu kan, disek sama si pelanggan. Iya. Enggak, sama orangnya, harus sama orangnya. Oh, sama pelanggannya. Tapi ada juga yang memang kayak haram gitu, nggak boleh dipegang sama pelanggan, pelanggannya harus sama si tarot readernya, ada juga. Jadi masing-masing kepercayaan aja sih itu mah. Pokoknya yang pasti atau ditebar atau dikocok itu, terus nanti pilih berapa lah, tergantung. Yang paling umum sih mungkin bisa jadi 3 deh yang paling umum, misalnya untuk bahasan saat ini, masa lalu, itu kan 3 kartu ya. Yang kartu pertama itu masa lalu, kartu pertama masa sekarang, atau yang ketiga masa yang akan datang. Gitu sih. Jadi yang paling umumnya sih itu sih. Cuman kadang tergantung juga, kalau misalnya dia mau dari segi cintaan aja deh, ya udah 1 kartu juga bisa mungkin. Jadi tergantung sih. Tapi yang pasti dikocok dulu dan yang pilih harus dia gitu. Masa kita yang milih? Wow, ini menarik. Tapi aku pengen tahu, kalau kita konsultasi sama tarot reader tuh bayarannya berapa sih pada saat itu gitu? Wow. Masih ingat nggak kira-kira? Aduh, ini rahasia deh. Berarti nggak mau dibuka ya? Nggak gini. Aku mungkin kasih tahu spill-nya kayak gini kali ya. Jadi aku pernah di waktu itu event tahun baru. Tahun baru malam tahun baru. Itu narut di hotel. Di hotel ngisi. Jadi pas lagi kembang api bencar-bencar gitu kan, aku sudah standby itu gitu kan di meja, terus yang mungkin gabut atau itu boleh kesini gitu kan. Nah itu dalam semalam itu bisa dapat sih se-UMK-nya Bandung mungkin ya. Oh my god, gede dong. Pada saat itu gede dong. Iya, tapi ada tapinya. Kan namanya orang project ya. Project kan nggak itu kan project tahunan. Oke. Ya, dan itu benar tadi, nggak sendirian. Ada asisten, ada manajer, ada kru yang lain juga kan yang bantu ya logistik segala macam gitu sih. Tapi ya lumayan aja sih kalau karena saat itu aku masih anak kuliahan. Betul, masih anak kos lah. Iya betul. Ya lumayan lah kan. Betul. Orang tua dapat dari sampingan ya. Iya. Gitu sih. Betul. Wow, ini menarik sih. Tapi kalau boleh tahu kuliah kakak jurusan apa? Jangan-jangan kuliah jurusan magic juga nih, enggak kan? Aku jurusan ini dokter komputer. Dokter komputer apa yang maksudnya? Teknologi. Enggak, aku jurusan ini sih, ilmu komputer science. Oh, computer science. Itu apa yang dipelajari soal computer science? Mungkin boleh di-sharing? Nah, ini juga ada kejadian lucu juga sih ini. Kenapa tuh? Aduh, kebanyakan kejadian lucu ini. Iya, banyak kejadian lucu ya, mau itu berwarna banget nih, Bang. Jadi dulu memang aku adalah kayak sempat ditolak gitu kan beberapa universitas gitu kan, memang yang bikin down gitu kan, sih di mana nih terus gue kuliahnya gitu kan, sampai akhirnya adalah di satu universitas ini gitu kan, lagi buka. Nah terus dia tuh harus milih gitu kan, di pendaftaran itu udah langsung harus milih mau jurusan, jadi harus pilih dua jurusan, tapi harus dari
klasifikasi yang sama, kayak misalnya dua-duanya dari jurusan IPS, dua-duanya dari IPA, atau dua-duanya dari bahasa. Oke. Jadi aku harus memilih. Sedangkan minat aku tuh dulu ke biologi sama bahasa Inggris. Oke. Kenapa ngambil computer science? Ya itu hal yang menarik, kayak nggak terduga juga sih. Dibilang kejebur ya kejebur. Jadi kayaknya gini, kejebur sih itu. kejebur. Jadi kan gini, aku kalau biologi emang nggak tahu ya, emang aku juga jurusannya dari pas sekolah SMA kan IPA juga, jadi dari fisika, kimia, matematika kayaknya pusing banget ya, liar ya kalau harus ketemu lagi. Betul. Jadi yang emang masih masuk, yang aku juga suka tipe-tipe yang materi apalan ya biologi, apalagi waktu itu ya gurunya juga di SMA aku ini apa namanya, kayak enakan lah di guru les juga enakan, jadi yang bisa ngebuat anak muridnya tuh jadi suka gitu pelajaran itu gitu. Oke. Nah, satu lagi kan bahasa Inggris, tapi kan lintas jurusan dong ya. Betul. Bahasa Inggris kan masuk ke bahasa. Aku pikir aku harus milih dong ya antara bahasa Inggris sama biologi. Tapi aku lebih condongnya ke biologi karena aku lebih mikirnya kalau bahasa mungkin nggak jauh-jauh translator atau ya apapun itu, kayaknya mungkin nanti suatu saat ya bahasa itu kayak hal yang wajib gitu. Betul. Jadi nggak harus dikuliahin, kayak emang kita harus bisa gitu. Betul, kan. Jadi betul. mungkin lebih condongnya makanya ke IPA. Nah, di IPA ini masih ada satu lagi kan, biologi gini, oke, dipegang. Satu lagi apa ya? Nah, itu di situ ada pilihannya tuh. Fisika, biologi, kimia gitu kan. Ada lagi tuh. Ada satu lagi yang dia tuh semua IPA dipelajarin tapi pakai bahasa Inggris. Gitu kan. Oke. Cuman menurut aku kok kayaknya ini ya kurang menarik ya, kayak mana harus belajar semua, belajar IPA itu aja udah ruwet ya, ditambah pakai bahasa Inggris, aduh makin luar gitu kan. Ada lagi nih opsi satu lagi nih paling terakhir. Apa tuh? Itulah dia. Computer science. Oh my god. Ya, terus yang ada di otak aku karena ya udahlah, daripada yang tadi aku sebutin tadi gitu kan, masih mending emang aku orangnya juga ya apa ya, bisa dibilang emang nggak bisa lepas dari gadget gitu. Mungkin satu komputer kan bisa masuk ke gadget juga kan. Jadi mungkin nggak inilah gitu, gampang lah gitu kan. Jadi aku mikir dulu tuh lucu banget, aku mikir jurusan komputer paling kerjanya ini kali ya, ngedit foto di Photoshop atau di jadi OP warnet, bikin apa gitu kan, atau main Office, Excel gitu kan. Wow, itu salah besar. Ternyata apa yang dipelajarin? Jadi dari yang aku ceritain tadi itu, yang aku pikir bakal belajar itu cuma sebagian kecil banget. Oh my god. Itu cuman dasarnya, paling dasar banget gitu. Jadi cuman di sekilas doang, dan itu pun dianggap kita semua bisa gitu loh. Yang lebih diangkat itu malah ke pemrogramannya. I see. Oke. Wow, ini coding. Oh my god. Yes. Belajar coding tuh udah kayak bikin website tuh banyak banget codingnya ya. Bener. Lo tipe satu huruf aja udah itu aplikasi lo aplikasi lo tuh error. Iya. Aduh. Atas sampai bawah, nih atas sampai tengah bener, di bawahnya salah. Harus jeli. Iya. Aduh, ya Allah. Dan Kenapa itulah harus ada makanan coding? aku sehari-hari loh. Selama berapa tahun tuh? 4 tahun lebih kayaknya. Pernah merasa kayaknya aku salah jurusan deh. Pernah ngerasa kayak gitu nggak? Sering. Udah mah gini loh, kayak aku kan maksudnya kayak merantau ya, kuliah tuh merantau di beda kota lah dari sama aslinya aku. Jadi dengan harapan aku bisa nambah
banyak teman, bisa main-main, dan itu salah besar, jeng. Masuk jurusan ini ya banyaknya cowok. Banyaknya cowok, jarang tapi juga juga nggak bisa dikecengin juga. Iya. Ya gimana sih, lama-lama kan kayak temen ya, kalau misalnya dalam satu kelas itu nggak banyak, terus juga cowok yang ketemuin kita itu tuh aja, walaupun kayak keren, maco gitu, tetap aja ya kayak ya emang temen gitu tuh, bukan buat yang betul, jadi betul. target. Betul. Gitu. Oke. Masih ingat nggak Dan pelajaran apa aja yang masih dipelajari? Masih ingat nggak? Banyak sih, ada arsitek komputer, Arsitek ada komputer? pemrograman. Arsitektur komputer ada belajar juga. Arsitektur Terus komputer. Dari belajar ngerakit CPU ya, itu dibongkar terus dipasang lagi. Waduh, kalian pengen jadi programmer atau jadi teknisi sih? Karena ada belajarnya juga itu sedikit. Tapi yang lebih banyak sih yaitu pemrograman bahasa C++, terus juga ya website PHP ya, PHP. CI pokoknya ya banyak sih, Java juga. Visual Basic juga belajar sih. Kira-kira dalam mata pelajaran yang paling sulit banget menurutmu apa? Yang paling sulit banget di mata kuliah nih? Menurut aku ya, iya, Java sih. Mata kuliah Java tuh apa sih maksudnya? Mungkin kita bisa googling. Java pemrograman. Jadi sebenarnya aku lupa sih itu mata kuliah wajib apa pilihan ya, aku juga lupa. Atau biasa kan ada mata kuliah yang pengantar aja buat nambah SKS gitu kan. Aku lupa sih itu wajib apa enggak, aku lupa. Cuman memang karena penasaran ya, teman-teman juga pada ngambil, aku juga ngambil gitu kan. Terus dulu kan kayaknya keren banget gitu kan bikin pemrograman dari Java gitu ya, jangan cuma dari PHP aja gitu, sekali-kali coba yang baru lah gitu. Cuma ya itu tantangannya banyak banget sih, karena dari sistem simulatornya aja itu loadnya tuh berat banget, loadingnya tuh berat banget, itu aja udah kendala awal gitu ya. Terus ditambah fungsi-fungsinya itu nggak familiar tuh, maksudnya kalau dari bahasa PHP atau dari sama bahasa C itu tingkatan atau istilah-istilah yang digunakan tuh hampir mirip, berdekatan. Tapi kalau Java tuh benar-benar beda gitu. Jadi makanya tingkat kesulitannya tinggi sih. Oke. Mungkin aku bisa share ini, ada mata kuliah JavaScript ternyata. Waduh. Aku hands up deh. Mata kuliah pemrograman Java. Oh my god. IDE ya ampun. Nah, aku pakai itu tuh. Pakai Notepad++ dulu itunya, fitur untuk ngetikin codingannya. Tomcat ya ampun, lama banget nggak dengar kata itu. Membuat aplikasi Hello World ya, itu biasa pasti basic untuk awalan, pasti buat aplikasi Hello World. Wow. Oracle ini apa? Oracle membeli SUN ini apa? Sun. Oracle tuh lebih ke database sih, kayak ruang penyimpanan. Jadi kan kalau di website contohnya gitu kan, itu kan dia pasti kalau kalian tuh input login ke website apa, misalnya masukin login atau apa, itu kan ketika kalian input pasti masukkan datanya. Nah, datanya itu dimasukin kemana? Ya salah satu medianya itu ya si Oracle itu. Dan Sun itu ya mungkin turunannya aku juga kurang paham sih. Atau mungkin lebih tinggi dari Oracle, aku kurang paham sih. Wow, ini menarik sih. Selama kuliah ini kan kuliahnya kan menantang ya. Muter otak, bahasa Inggris juga harus bagus dong. Kalau nggak bagus kan nggak mungkin ngerti kan. Pernah nggak sampai nangis gitu, nelpon orang tua kayak, "Ma, kayaknya aku nggak bisa nih, Ma, kuliah ini, Ma."
Malah kayaknya berhenti aja gitu. Pernah nggak? Kalau ke orang tua sih enggak sih. Cuman kalau ke teman mungkin iya ya. Tapi itu terjadi saat aku nggak lulus. saat apa ya? Saat aku sedang berjuang gitu untuk mendapatkan ACC sidang dari dosen pembimbing, itu baru aku nangis sejadi-jadinya kayak, duh kayaknya aku nggak sanggup deh, ini susah banget, mana dosennya killer lagi. Aduh, aku kebetulan entah harus bersyukur atau gimana dapat dosen beliau. Terima kasih kalau nonton. Kalau nonton dosennya. Tapi ya berkat ya beliau juga aku jadi semangat lah. Jadi beliau tuh sebenarnya bukan killer sih, tegas, kayak ngasih, emang omongannya telak gitu ya kalau ngomong, nyakitin gitu, tapi ya buat kebaikan kita juga gitu. Kayak ini nggak mau dikerjain, ya udah nggak usah dikerjain gitu, kayak serius semacam kayak gitu. Dosen mau ngomong, oh my god, dosen ngomong gitu. Ya pernah juga nih aku karena bete ya, ada aku mungkin warning kali ya ke semua yang lagi bikin skripsi. Itu aku pasti kasih tahu kalian, pasti ada masanya kalian jenuh bikin skripsi. Kayak entah lagi pas di bab 2, di bab 3 pasti ada di titik jenuh, males gitu, capek udah. Dan itu aku rasain sendiri. Akhirnya aku berpaling side job. Oke. Malah ke kerja gitu kan. Dan itu sempat adu argumen gitu sama dosen pembimbing, sampai akhirnya dia melontarkan, kamu ngapain sih kerja, berapa sih gaji kamu gitu kan. Gitu. Kak, terus dia bilang gitu Kak, misalnya kamu gaji 10 juta atau berapa juta, yang kamu nggak usah kerja, kamu minta ke orang tua kamu juga bisa gitu kan, ini tugas kamu, kelarin ini gitu kan. Kayak jelek gitu kan. Oh iya juga sih, bener sih. Padahal ya aslinya mana ada gaji 10 juta. Iya, makanya. itu kan aku fresh graduate aja belum lulus coy. Cuman aku ketawa aja sih dalam hati, iya juga bener sih, kayak ngapain sih mau cari gaji kalau misalnya butuh uang kan masih bisa minta sama orang tua gitu, tapi ini kelarin dulu tugas gitu sih. Jadi agak tertampar saat itu. Makanya jadi ya udahlah, memutuskan resign ya dengan baik-baik gitu kan. Akhirnya semangat lagi deh buat lanjutin. Ini menarik sih. Kak, kita sudah, percaya nggak, kita sudah ngobrol hampir 50 menit nih. Gokil pengalaman. Oh iya? Wow. Aduh. Ternyata ada hal yang menarik dalam perjalanan kehidupan kakak. Kakak pernah nggak sih, Ivan, merasa kayak, kayaknya gue nyerah deh ngadepin kehidupan ini, capek, bosen gitu. Pernah merasa nyerah kayak gitu? Pasti ada. Di setiap momen pasti ada. Iya ya. Tapi aku jadi gimana ya? Kalau aku bisa kasih contoh, salah satunya adalah ya di masuk jurusan ini ya gitu kan. Karena aku sendiri bisa dibilang insecure karena aku segeng sama teman-teman di kelas itu. Ibaratnya teman-teman geng aku tuh pinter-pinter semua, mereka tuh asdos semua gitu tuh. Dan cuma aku doang yang cukup. Kayak ini kalau boleh jujur ya, emang se-insecure itu gitu tuh. Bahkan kalau ada tugas kerja kelompok, kayaknya aku yang paling anak bawang gitu tuh. Dikasih kerjaannya. Tapi kalian harus catat. Bukannya aku mau tinggi apa gimana. Percaya apa enggak, justru dari circle aku itu malah aku duluan yang paling duluan lulus dari mereka yang pintar.
yang aku sebut circle itu. Wow. Gitu sih. Jadi poin pentingnya adalah ya kita bolehlah insecure, tapi jadi ketidakmampuan kita. Halo. Halo. Ini mati nih. Nih. Udah. Udah ya. Iya, jadi mungkin ketika kita lagi insecure itu harus jangan berlarut-larut gitu. Karena ketika ada orang yang pinter, tapi dia mungkin ada kalanya karena dia udah pinter ngerasa males gitu kan. Betul. Tapi beda lagi ketika orang yang bodoh, tapi ketika atau misalnya dia nggak punya kemampuan, tapi kalau dia giat dan rajin, bukan nggak mungkin bisa ngalahin ke yang pinter gitu sih. Okay. Itu sih apa hikmah yang mungkin aku dapat. Iya, aku dulu inget banget perjuangan pas biar di ACC sidang tuh tiap hari nemuin misalnya pembimbing walaupun dicaci maki udah aja hajar gitu kan. Pokoknya semangat terus lah, jangan insecure karena pasti roda berputar. Sekarang mungkin di bawah, mungkin nanti di keadaan akan berbalik jadi di atas. Oke, wow. ini menarik sih. Kak, kalau diingat kayak can you still like remember that like kok bisa ya saya melewati ini semua gitu. Pernah bertanya seperti itu? Iya. Kadang lagi diem gitu ya. Dulu kok gue bisa ya, padahal kan dulu kan itu pinter banget ya, tapi kenapa gue yang begini bisa so-soan sih. Ada mikir sih, wah amazing banget sih gitu tuh, nggak nyangka. Oke. Wow, ini menarik. Kak Miratun mungkin dengan perjalanan kakak punya sedikit nasihat dan wejangan buat anak-anak kuliah nih yang lagi sedang meniti karir, yang merasa kayaknya gue salah jurusan deh gitu. Mungkin ada nasihat dari kakak yang sudah mengalami itu semua seperti itu? Iya. Apa ya? Mungkin lebih semangat aja mengejar apa yang dicari. Jadi ketika lagi low gitu kan, itu inget-inget lagi deh apa sih ya kepengennya kalian gitu tuh. Jadi kalau misalnya kalian lagi terpuruk nih, misalnya kalian lagi di ruangan yang gelap gulita, ingat aja, lo mau nggak selamanya kayak gini gitu kan? Nggak mau kan? Ya ayo bangun, nyalain lampu, bangun gitu. Jadi ingat aja, mau sampai kapan kalian ada di penderitaan ini gitu. Jadi harus semangat, walaupun mungkin banyak rintangan, tapi ya ikhtiar aja sih, berdoa, terus jangan lupa restu orang tua. Betul, itu penting banget sih. Iya, penting banget sih. Oke. Wow. Harus rajin pokoknya, itu juga penting. Oke. Wow, ini menarik banget pembicaraan kita. Kak, terima kasih banyak, kita sudah ngobrol 53 menit. Bayangin, nggak terasa kita ngobrol 53 menit. Dan ini suatu kehormatan, padahal kita belum pernah ketemu, tapi bisa ngobrol sepanjang ini seperti itu. Dan terima kasih banyak sudah hadir di podcastku, dan semoga teman-teman yang menonton podcast kita hari ini dapat memetik pembelajaran seperti itu. Oke. Amin. Makasih juga aku udah dipercayain diundang ke sini. Mudah-mudahan gak kapok. Enggak dong, tenang aja. Kan ini latihan juga buat kakak pribadi, mungkin public speaking gitu kan, diundang ke tempat lain kayak gitu kan, bermula dari sini kayak gitu. Oke. Kak, terima kasih banyak, aku akan stop record. Oke ya, makasih juga. Sukses selalu. Oke, sip. Waalaikumsalam Kak. Bye-bye.